Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fijri Reski Nendareswari dari kelompok MMD2. Nah, di sini setelah kemarin kita mempresentasikan tentang apa itu MMD2, bagaimana mekanismenya, sekarang kita akan menyajikan beberapa contoh data yang bisa disajikan pada saat MMD2. Nah, di sini MMD2 penyusunnya adalah kami sebagai komunitas kelas D. Kemudian ada hasil kuesioner dari berbagai agregat. Yang pertama ada balita diare. Jadi di MMD1 kan sudah dijelaskan bahwa banyak balita yang mengalami diare. Nah, maka dari itu kita mengadakan atau membuat kuesioner kepada ibu-ibu yang mempunyai anak balita di keluarganya. Nah, ini ada hasilnya. Ada persen-persenannya, yaitu kuesionernya kita buat ada 3, yaitu dari aspek pengetahuan, kemudian ada aspek ini sebelumnya ada ini hasilnya. 60% pengetahuan ibu dan balita mengenai diare itu baik, sedangkan 40% yang buruk. Nah, kemudian tadi ada aspek tentang pengetahuan, dan yang pertama dan yang kedua adalah sikap. Respondennya bisa dilihat ya, ada 50 orang. Nah, kemudian ini hasilnya, ada baik dan buruk juga sikapnya. Kemudian ada aspek tindakan dari balita, ibu yang mempunyai balita maksudnya. Dan ini hasilnya, ada baik dan buruknya. Nah, selanjutnya adalah hasil kuesioner balita dengan ISPA. Nah, mungkin jika di MMD1 terdapat ada satu masalah saja di tiap agregat, di MMD2 kita tambahkan kembali. Ada 2 masalah dalam tiap agregat. Jadi alasannya kenapa? Alasannya agar nanti pada saat kita membuat scoring bersama masyarakat, tiap-tiap agregat bisa men-scoring masalah mereka masing-masing begitu. Jadi ada pembanding kira-kira mana yang lebih utama dan mana yang lebih prioritas di antara 2 masalah tersebut. Nah, ini ada hasil kuesioner dengan ISPA. Masih ada 3 aspek atau indikator, ada indikator pengetahuan, sikap, dan juga tindakan. Nah, kalau misalkan kuesionernya bisa dilihat sendiri di proposal. Di proposal kita cantumkan contoh kuesionernya, dan ini ada hasilnya, kemudian indikator sikapnya, lalu ini hasilnya. Ya, ini bisa dibaca sendiri lah ya. Ada hasilnya juga. Kemudian, nah setelah tadi di balita sebenarnya skornya nanti. Ini skornya nanti bersama dibagi per tiap-tiap kelompok. Cuman karena ini dibuatnya tiap agregat, jadi langsung aja. Nah, ini skornya kita menggunakan scoring Dalbec. Karena apa? Karena dalam suatu kelurahan, misalkan kelurahan di Desa Limo misalkan, itu kan terdiri dari berbagai tingkatan. Jadi nggak punya tingkatan pendidikan yang sama. Jadi misalkan ada kader puskesmas kan mungkin lebih tahu gitu, karena mereka sudah menjalani pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lain, misal seperti itu. Kemudian ada keterangannya, ini pakai Dalbec yang kita cari ya. Kemudian ada POA dari si balita. Sebenarnya POA ini dibentuk bersama dengan masyarakat setelah kita scoring. Jadi awalnya itu kita membahas semua masalah yang ada di per agregat. Jadi pertama ada agregat balita, kemudian ada agregat remaja, kemudian ada agregat anak usia sekolah, kemudian dewasa dan lansia. Nah, setelah itu baru kita membuat scoring bersama-sama tiap agregat. Nah, setelah dibuat scoring baru kita bentuk bersama-sama POA bersama masyarakat, seperti itu. Seperti yang sudah tertera di susunan acara di proposal maksudnya. Nah, ini ada diare kita ada kegiatan yang dilakukannya seperti apa, kemudian tempat dan waktu dilaksanakannya, dan kemudian ada penanggung jawab dari warga dan juga dari mahasiswa. Nah, kemudian berlanjut ke agregat anak usia sekolah. Jadi anak usia sekolah itu kita ambil 2 masalah. Yang pertama ada hasil kuesioner karies gigi. Karena data dari puskesmas atau data sekunder yang didapat dari MMD1 menyatakan bahwa ada banyak anak usia sekolah yang terkena karies gigi gitu. Ada 3 aspek juga atau 3 indikator dalam kuesioner yang kita ambil. Ada pengetahuan, kita cek pengetahuan anaknya, kemudian ada aspek atau indikator sikap, lalu ini hasilnya, kemudian ada tindakan. Nah, terus kemudian yang masalah yang kedua yaitu di MMD1 juga menyantumkan ada masalah hasil dari puskesmas menyatakan bahwa anak usia sekolah itu banyak yang jajan sembarangan. Nah, maka dari itu
kita memberikan kuesioner tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Ini ada aspeknya, pengetahuan, kemudian sikap, dan juga tindakan. Ini juga tercantum di proposal. Nah, kemudian kita prioritaskan masalah dan scoringnya. Nah, ini. Kemudian kita buat plan of action-nya. Jadi plan of action-nya bisa dibaca sendiri ya. Maaf, ini agak nggak kelihatan, tapi isinya POA itu sama. Ada nama dan kegiatan, kemudian ada waktu dan tempat diadakannya kegiatan tersebut. Kemudian kita bentuk PJ. PJ-nya itu dari PJ penanggung jawab dari keluarga, dari warga maksudnya, dan juga dari mahasiswa. Nah, tadi kan ada dua ya, ada karya segi dan juga PHBS. Nah, kemudian ada kelompok anak usia remaja atau agregat remaja. Nah, ini ada hasil, jadi kalau di MMD 1 mencantumkan hanya satu masalah ya, kan ada masalahnya itu merokok, karena banyak, lebih dari kira-kira 60% itu remajanya merokok gitu. Nah, makanya kita tulis ada indikator pengetahuan remaja merokok. Maaf kalau berantakan. Ini ada 3 indikator juga, ada indikator pengetahuan, ada indikator sikap, dan juga ada indikator tindakan. Maaf berantakan ini sebenarnya kalau di PowerPoint laptop gak berantakan mungkin ya. Nah, kemudian ini ada hasil kuesioner kesehatan reproduksi di Kelurahan Limo. Nah, ini kemudian kita tambahkan kembali agar kita bisa scoring. Kira-kira menurut masyarakat lebih urgent dan lebih genting mana kegiatan yang harusnya dilakukan lebih utama begitu. Nah, hasil kesehatan reproduksinya karena kita ambil banyak remaja di Kelurahan Limo itu yang mengeluhkan adanya gatal-gatal di organ intimnya gitu. Makanya kita ambil kuesioner tentang kesehatan reproduksinya. Ini ada aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. Terus kemudian kita prioritaskan masalahnya. Ini ada sama ya, kita pakai delbek semua. Lalu kemudian kita masukkan POA-nya. Nah, POA-nya ini bisa dibaca sendiri. Ini kita ngasih apa, terutama sih kita ngasih penkes ya tentang bahaya rokok dan juga kesehatan reproduksi, karena banyaknya remaja yang nggak tahu ataupun nggak mau tahu tentang bahaya tidak merawat organ reproduksi dan juga merokok, seperti itu. Kemudian ada hasil kuesioner tentang agregat dewasa. Nah, ini kuesionernya tentang agregat dewasa. Sebenarnya lebih lengkapnya dan lebih rapinya lagi di Word ya. Nah, ini ada pengetahuan. Jadi sekitar 20% warga mengetahui tentang TBC dan 80%-nya tidak mengetahui tentang TBC. Nah, lalu ada sikapnya, kuesioner tentang sikapnya. Kemudian ini hasil kuesionernya, yaitu sebanyak 65% sikap agregat dewasa pada TBC buruk. Kemudian ada indikator tindakannya. Bisa dibaca sendiri lah ya. Ada hasil kuesionernya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kan tadi ada mengenai dewasa tentang pengetahuan tentang TBC. Nah, kalau misalkan selanjutnya itu tentang HIV AIDS. Ini kita tambahkan lagi, mohon maaf kalau MMD belum ada, karena di MMD 2 itu kita menambah masalah sendiri karena tujuannya agar bisa di-scoring di antara 2 masalah tiap agregat tersebut, gitu. Untuk ini hasilnya. Nah, ini kemudian ada kuesioner sikap. Semua kuesioner kita buat menjadi 3 indikator, yaitu indikator pengetahuan, indikator sikap, dan indikator tindakan. Ini hasilnya. Nah, setelah sebenarnya analisa data itu semuanya kita masukkan ke dalam Word. Mungkin lebih lengkapnya di Word ya. Karena di analisa data kita pakainya bahasa-bahasa keperawatan seperti ini. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan pada dewasa di RW 9. Dimana sebenarnya ini tidak perlu ditampilkan kepada warga gitu loh. Karena warga cukup mengetahui. Nah, scoringnya jadi setelah masalah itu dijabarkan, misalkan 60% warga tidak tahu tentang TBC, kemudian 40%-nya tahu, lalu menurut warga apakah masyarakat ini cukup penting atau tidak untuk dilaksanakan program yang akan membuat mereka tahu tentang TBC.
Nah, selanjutnya ada plan of action-nya. Ini ada kegiatan dan juga ada waktu dan tempat. Kemudian ada PJ-nya juga. Nah, selanjutnya ada agregat lansia. Nah, lansia itu ada hipertensi. Jadi kuesionernya juga pasti ada kuesioner tentang pengetahuan, sikap, dan juga tindakan. Kemudian asam urat, ada sama pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kemudian ini analisa data juga. Kemudian ada plan of action-nya. Mungkin kalian bisa lihat semua analisa data kita di Word. Jadi kita kenapa membuat analisa data ini? Analisa data ini merupakan kalau misalkan kan analisa data muncullah diagnosa keperawatan kan. Nah, diagnosa keperawatan ini kita membuat intervensi. Nah, dari intervensi tersebut merupakan acuan kita untuk membuat plan of action buat masyarakat. Gitu. Jadi kalau intervensi kan ada 3 tuh, intervensi primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemudian dari situ kita bisa menggambarkan kira-kira saran apa saja sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk membuat program seperti itu. Nah, kemudian ini ada plan of action dari hipertensi dan juga asam urat. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari MMD 2. Mohon maaf ada beberapa banyak kesalahan dan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.